Kak kelihatannya tuh kayak orangnya barbar banget. Cuman anak-anaknya Kak Niki, pernah gak sih dia nanya tentang mami kok di sosial media gini. Lakukan gerakan-gerakan yang belum pernah dilakukan. Gerakan apa contohnya? Pokoknya kejat-kejat deh, mata nyata kayak gini. Ketika dia tidak menggunakan sabu-sabu itu, dia jadi laki-laki yang baik dan romantis. Soalnya sekarang cobaan banyak banget. Iya. Ya kan, apalagi kayak cabai-cabean tuh udah menyebar kayak jamur. Nah ini menurut pendapat Niki, yang karena Niki kan udah gagal 3 kali ya. Buat Niki 3 kali itu udah trauma iya, bosen juga iya, males juga iya. Kak Niki tuh tipikal cewek yang cuek sama pasangan atau yang kayak apa-apa tuh harus kabar-kabaran Gitu. Jadi lebih baik diselingkuhin kan dibanding kita yang selingkuh. Iya, walaupun sakit rasanya, tapi yang penting Niki tidak pernah menyakitkan orang itu gitu. Sosial media Kak Niki kelihatannya tuh kayak orangnya barbar banget. Sebenarnya hatinya nggak begitu kan? Iya, soalnya kalau barbar itu kan itu cari duit, Loli, ya kan? Kalau enggak nanti bayar rumah gimana, Loli? Iya benar. Aku kan nggak dinafkahin sama suami 3-tiganya. Oh iya. Nggak ada. Cuman anak-anaknya Kak Niki kan yang Loli itu kan udah umur 12 tahun udah bukan yang nggak ngerti apa-apa kan. Pernah nggak sih dia nanya tentang mami kok maksudnya kayak di sosial media gini pernah nggak? Oh, dia tahu miminya kalau dia tuh gini. Jadi anak-anak Niki tuh anak-anak yang cerdas. Apalagi Loli. Jadi ketika miminya udah keluar dari rumah, miminya tuh harus kerja gitu. Ketika miminya ada di rumah, miminya harus menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya gitu. Jadi Loli tuh nggak pernah komen. Nggak pernah komen, terserah mau. Iya, karena yang Loli lihat adalah miminya yang di rumah, bukan miminya yang yang di luar. Cuma pernah nggak dia nanya kayak, Mi, ayo dong nikah lagi gitu, pernah nggak? Enggak. Malah Loli tuh paling nggak mau aku nikah sebetulnya. Punya pacar boleh dong. Aku gini ya, Aurel. Aku tuh kalau pacaran jarang banget aku kenalin ke anak, kecuali bener-bener serius. Tapi pasti dia kan tahu. Enggak juga. Aku kan nggak pernah, paling 2 orang yang aku kenalin pacar aku yang benar-benar serius. Yang pertama jadi sebelum yang menjadi suami ketiga, sama mantan aku yang Paolo Itali. Itu doang. Selebihnya kayak dia tuh nggak tahu apa-apa. Jadi aku tuh nggak mau bikin mental anak aku tuh terganggu dengan miminya yang gonta-ganti pasangan terus gitu. Jadi kalau yang aku belum kenalin berarti belum serius, dan biasanya kalau ke rumah aku nggak pernah sendirian, dan aku kenalannya selalu itu temen gitu. Wow, oke. Kak Niki mau nanya dong, gimana sih caranya Kak Niki mendidik anak-anaknya Kak Niki? Pasti kan namanya orang tua pasti kepingin anaknya menjadi gimana. Oh iya dong, iya dong. Kak Niki kalau misalnya di rumah gimana maksudnya didik? Tapi kan Kak Niki pasti ada kesibukan lain juga gitu. Jadi cara mendidik Niki untuk anak itu ya, Niki itu selalu punya peraturan di rumah, dan peraturan itu harus diikutin dengan siapapun. Kalau mau dapat hadiah berarti anak Niki harus punya nilai yang bagus. Itu udah Niki terapin dari mereka masih kecil. Makanya gara-gara Niki terapin itu dari kecil, jadi Loli atau Aska ini ketika dia punya nilai bagus, dia minta barang, justru barangnya nggak mahal. Jadi anak-anak Niki tuh udah tahu ketika dia pilih barang itu dan dia nggak mainin, dia nggak akan ambil. Kayak Loli nih, misalkan ulang tahun kemarin umur 10 tahun, akunya malah yang pengen dia tuh pakai barang branded gitu. Kayak aku beliin tas Gucci, dia nggak mau. Makanya aku tuh kayak beruntung banget sama, aku tuh thanks God banget ya, maksudnya dengan aku yang single parent, banyak banget yang hujat di luar sana sini, tapi aku bisa punya anak yang begitu tahu diri, pengertian gitu, tidak memanfaatkan ibunya yang seorang artis. Itu sih anugerah banget loh buat Niki sebetulnya. Sama loh kayak aku, sampai kadang bunda suka bilang, kenapa sih ayah kamu coba mau belanja apa? Aku ya nggak. Iya, Loli tuh nggak mau, Aska juga nggak mau. Oke Kak Niki, tips dong Kak, gimana sih caranya supaya aku tuh, karena kan orang tuh suka nakut-nakutin kayak, Kak namanya kan masih muda tuh, tiba ada orang yang bilang, ntar lo hamil jadinya badannya gede banget loh, ntar gak bisa kurus, kan ada ketakutan gitu loh. Oh itu manusiawi dong, itu sebagai perempuan perubahan bentuk ketika lagi hamil sama habis melahirkan itu manusiawi banget. Niki pun dulu waktu melahirkan dan hamil itu gede, berat badannya tuh bisa naik 60 kilo gitu. Sekarang kenapa gak bisa kurus banget? Ya karena emang harus kurus, kalau nggak kurus nggak laku di TV. Jadi balik lagi ke perempuannya nih, ada perempuan yang memang mementingkan dirinya.
karena sayang sama badannya. Ada juga yang gue udah punya suami, biar aja deh gue gembrot, selalu gue banyak. Ada. Iya sih. Iya kan? Itu tergantung lagi maunya kayak gimana nih. Nah, that's why makanya kenapa banyak cabai-cabai kayak jamur. Karena si perempuan ini tuh kadang-kadang tidak memperhatikan badannya untuk suami. Iya. Oke, kalau itu aku setuju. Ya kan? Kadang kan suami pasti buka jijik gitu. Ih banyak garetan-garetan gitu kan. Kamu dengan sama yang lain aja lah gitu. Yang penting gue ada istri di rumah. Gitu. Jadi mengurus diri itu penting banget. Penting, makanya jangan cuma mikirin buat suami, tapi emang kita cinta sama badan sendiri. Ketika kita cinta sama badan sendiri, pasti kita maunya yang perfect untuk diri sendiri. Yes, betul. Karena Niki kan kalau misalnya di sosial media, gimana ya caranya bisa bodo amat sama netizen mau ngomong apa, bodo amat sama mungkin pasti kan banyak juga orang yang nggak suka maupun maksudnya ada di sosial media. Kan Niki gimana caranya supaya udah bodo amat. Ya Niki hidup bukan buat mereka, Niki hidup buat diri Niki sendiri dan anak-anak dan orang-orang yang Niki bantu gitu. Jadi orang mau ngomong apa terus aja, kayak Aurel, kayak Loli. Masih kecil aja Loli kan sempet kena bullying kan sama netizen kan. Itu buat Niki sih itu kayak best banget gitu. Maksudnya Niki dengan Loli umur yang masih muda, tapi Loli bisa begitu kuatnya ngadepin netizen yang mulutnya kayak begitu kan. Ya begitu pun sama Niki. Untuk apa Niki peduliin mereka, toh mereka juga bukan keluarga Niki gitu. Iya sih, harus kayak gitu. Dan teman-teman Niki tuh rata-rata memang tidak terlalu banyak selebriti. Kenapa gitu? Karena Niki tidak bisa berpura-pura untuk menjadi seorang yang baik di depan mereka gitu. Niki ya Niki, mau suka ya take it or leave it gitu. Tapi teman-teman Niki tuh banyak kan orang biasa banget kan. Lebih seneng temenan sama yang biasa aja. Iya, kalau Niki tuh kan mungkin karena udah lama di dunia ini juga, jadi Niki tahu ya banyak-banyaknya sifat-sifat orang-orang tuh kayak gimana. Bisa aja kayak misalkan depan Niki nih, ntar di belakang ada gitu kan. Nah, Niki tuh menghindari, makanya setiap Niki syuting biasanya kalau syuting tuh ya udah hai udah Nikinya di mana, dianya di mana gitu. Enggak semua. Nah, aku pikir aku doang yang kayak gitu. Bukan berarti sama temen ya, cuman kayak malas aja gitu. Apa sih mau diomongin? Nggak tahu juga. Oke Kak, ini yang terakhir ya buat aku nih. Kak, tips supaya Mary tuh baik-baik aja atau mungkin gak ada yang susah kalau nanya itu susah mau ke semua orang pun kalau ditanya gimana sih Kak tipsnya biar kita rumah tangga nggak hancur. Ketika kalian sudah memutuskan untuk menikah, berumah tangga, menjadikan dua kepala menjadi satu, itu berarti kalian udah harus menerima semua risikonya masing-masing. Godaan itu ada di mana aja, nggak dari ceweknya, nggak dari cowoknya, ada aja yang bikin jadi berantem atau apa, atau masalah sepele kayak misalkan kok ini rumah berantakan. Nah kalau misalkan kita nyautinnya dengan nyolot juga, itu juga akan jadi percikan api, berantem. Dari situ berantem, entah cowoknya jadi berpikiran kayak gue bosen banget di rumah, gue sama cewek lain aja, atau ceweknya yang gue bosen banget sama laki gue, mending gue cari yang lain aja gitu kan. Kayak Niki pengalaman pribadi aja ya, Niki punya teman gitu kan, dia sudah 10 tahun tapi 3 tahun belakangan ini dia selingkuh. Dua-duanya sama-sama nggak tahu gitu kan, yang ceweknya selingkuh, yang cowoknya juga selingkuh. Tapi ketika dia balik ke rumah baik-baik aja, dan akhirnya menyiksa diri masing-masing. Sekarang temen Niki yang ceweknya malah kayaknya dia nyesel gitu ngelakuin itu. Kenapa ya? Padahal cowoknya juga yang Niki tahu nggak separah itu juga. Ini gara-gara perempuannya. Jadi susah juga kalau kita ngomongin rumah tangga gitu kan. Iya, ada juga rumah tangga yang open bukan open relationship ya, kayak ya itu terbuka aja. Jadi kayak rumah tangga nikah, tapi ya udah lo boleh tidur sama siapa aja. Iya. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Open relationship itu. Iya kan? Open relationship tuh ada. Kan kalau misalnya udah nikah sama pacaran tuh beda. Kalau misalnya kita udah ada anak nih, terus tiba-tiba kita mau quality time sama suami, pengen ya pasti ada kan Kak. Ngomongnya gimana ke anaknya? Kan lagi misalnya kayak Kak Niki deh yang lagi dulu mau berduaan, terus anak lagi udah gede gitu, kayak umur 10 atau berapa gitu. Bilangnya apa? Kalau anak udah gede justru enak. Kalau yang masih kecil? Yang kecil yang justru bingung. Karena Niki dari dulu misalkan kalau pergi pacaran gitu, selalunya ada anak sih. Gak pernah Niki tinggal. Kalau mau berduaan gimana? Ya tunggu mereka tidur. Wow. Tapi ya ini bener ya, Niki tuh punya teman-teman tuh yang cukup unik menurut Niki. Niki punya teman juga, dia pembisnis juga ya, lumayan kaya. Dia perempuan. Niki tanya, kenapa sih kok Kak kamu nggak mau punya anak? Nggak mau aku takut kasih sayang aku terbagi. Ada juga begitu. Jadi mereka tuh sekarang tuh udah mungkin 11 tahun ya pernikahan mereka, tapi mereka nggak punya anak. Itu ada. Ya, oke. Banyak banget beraneka ragam. Beda-beda ya. Makanya kalau nanya itu pasti akan bingung. Jadi mendingan Aurel itu ikutin kata hati aja. Oke. Dan itu kejadian nyata semua, bukan satu orang aja yang temen Niki nggak mau punya anak.
Ada beda-beda ya. Ada beda-beda, banyak banget. Aduh, oke. Gitu. Pokoknya kalau nikah itu yang penting yakin. Ikutin kata hati aja pokoknya. Iya, yakin, pikirin yang baik-baik. Oh, rumah tangga aku tuh bakalan bener, bakalan langgeng. Insya Allah tuh bakalan terjadi. Kalau pikiran kita udah, wah kacau gue kalau nikah sama dia, terus gue gini, itu pasti akan terbawa. Oke. Dan Aurel juga harus belajar dari rumah tangga orang tua Aurel yang Iya. Itu kalau itu aku banyak pelajaran dan makanya kan kayak aku selalu bilang yang baik-baik diambil, yang buruk-buruknya pasti Betul. juga di ini. Makanya jadi kalau ada itu tuh pelajaran buat aku tuh wah, jadi makanya kadang kayak bunda atau orang-orang sekitar aku tuh bilang, maksudnya aku tuh udah ngerti gitu, bukan aku tuh mau nikah aku nggak ngerti apa-apa, cuman aku udah ngerti karena udah banyak pengalamannya di hidup aku gitu. Bener. Aku bukan dari keluarga broken home, tapi akunya broken home. Jadi susah. Tapi kalau menurut Niki ya, karena Aurel sama Atta juga masih muda, jadi menurut Niki nikahnya jalanin aja kayak anak-anak masih pacaran gitu. Biar langgeng. Habis nikah kayak pacaran aja, happy kan udah nikah juga udah sah kan. Iya. Lakukan gerakan-gerakan yang belum pernah dilakukan. Gerakan apa contohnya? Ya banyak, nanti nih kalau udah nikah baru aku kasih tahu. Kalau belum nikah nggak boleh dikasih Oke, tahu, ya kan? Nanti kalau udah nikah nanti aku kasih tahu nih. Aurel, nih begini. Oh ya? Iya kan? Dikasih gaya-gayanya Pokoknya ya, kejet-kejet deh matanya Atta kayak gini. Mau meninggal. Oke Kak Niki, terima kasih banyak. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, di komen, di subscribe. Bye. And I say less, I feel crazy.